Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naya Alvina Damayanti dengan NIM A28226941 teori 3. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang fase perjalanan obat dalam tubuh atau disebut dengan ATMA. Pengertian dari ATMA adalah nasib obat dalam tubuh atau efek tubuh terhadap obat. ATMA merupakan istilah dalam farmakologi yang menunjukkan pada serangkaian proses yang mempengaruhi bagaimana obat diserap, didistribusikan, dimetabolisme, dan diekskresikan dalam tubuh. A dari ATMA adalah absorpsi, dan D adalah distribusi, dan M adalah metabolisme, dan yang terakhir adalah E ekskresi. Proses dari ATMA. Absorpsi. Absorpsi merupakan proses masuk obat dari tempat pemberian ke dalam darah. Absorpsi obat dalam tubuh dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu luas permukaan dinding usus, kecepatan pengosongan lambung, pergerakan saluran cerna, dan aliran darah ke tempat absorpsi. Yang kedua adalah distribusi. Distribusi adalah proses obat dihantarkan dari sirkulasi sistematik ke jaringan dan cairan tubuh. Distribusi obat yang telah diabsorpsi tergantung beberapa faktor, yaitu aliran darah, permeabilitas kapiler, dan ikatan protein. Konsentrasi obat dalam darah atau plasma tergantung pada jumlah obat yang ada dalam tubuh serta seberapa luas obat didistribusikan. Dan yang ketiga adalah metabolisme. Metabolisme atau fitotransformasi obat adalah proses tubuh mengubah komposisi obat sehingga menjadi lebih larut air untuk dapat dikeluarkan dari tubuh. Tujuan metabolisme obat adalah mengubah obat yang nonpolar larut lemak menjadi polar larut air agar dapat diekskresi melalui ginjal atau empedu. Dan yang ketiga adalah ekskresi. Ekskresi obat artinya eliminasi atau pembuangan obat dari tubuh. Sebagian besar obat dibuang dari tubuh melalui ginjal dan melalui urin. Obat juga dapat dibuang melalui paru-paru. Ekskrosin. Ekskrosin contohnya adalah keringat, ludah, dan payudara. Berikut video proses ADME. Yang pertama adalah proses absorpsi, proses masuknya obat dalam tubuh. Dan yang kedua adalah proses distribusi, proses obat dihantarkan dari sirkulasi sistematik ke jaringan. Video tersebut obat masuk ke lambung melewati sel epitel yang melapisi lambung atau berjalan tanpa larut melalui lambung menuju usus kecil yang merupakan pencernaan. Dan yang ketiga adalah proses metabolisme. Proses tubuh mengubah komposisi obat sehingga menjadi lebih larut air untuk dapat dikeluarkan dari tubuh. Pada video tersebut, obat tersebut larut melewati dinding-dinding usus, lalu obat berjalan melalui sistem vena porta ke hati. Yang terakhir adalah proses ekskresi, proses pembuangan obat dari tubuh atau mengeluarkan ke dalam empedu untuk dikeluarkan dari tubuh, contohnya dari keringat atau urin. Demikian isi presentasi saya kali ini, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kurangnya, mohon dimaafkan karena kesempurnaan sesungguhnya hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.